Halo para pendidik keren di seluruh Indonesia, kali ini kita akan kupas tuntas model Inquiry 5E. Ini adalah panduan praktis, langkah demi langkah, buat Anda yang mau bikin kelas jadi lebih hidup, lebih aktif, dan pastinya bikin siswa jadi lebih penasaran. Yuk kita mulai. Pastikan pertanyaan ini sering banget kepikiran. Gimana ya caranya biar siswa tuh gak cuma hafal mati, tapi benar-benar paham dan antusias? Nah, model 5E ini hadir bukan sebagai teori yang ribet, tapi sebagai solusi praktis yang bisa mengubah suasana kelas Anda secara drastis. Yuk kita lihat gimana caranya. Jadi intinya itu ada pergeseran fokus. Gampangnya gini, model ini mindahin pusat perhatian dari guru ke siswa. Siswa kita bukan lagi pendengar pasif, tapi jadi kayak detektif pengetahuan yang aktif membangun sendiri pemahamannya. Nah, peran kita sebagai guru juga ikut berubah loh. Dari yang tadinya banyak ceramah, sekarang jadi fasilitator penemuan. Oke, siap ya buat nyelam lebih dalam? Kita bakal mulai dari kerangka besarnya dulu, terus kita bedah satu persatu kelima langkah ajaibnya. Dari mulai mancing rasa penasaran siswa, sampai kita evaluasi pemahaman mereka. Dan yang gak kalah penting, kita juga bakal lihat gimana asesmen itu jadi bagian yang gak terpisahkan dari setiap prosesnya. Oke, pertama-tama, mari kita lihat pondasinya. Anggap aja model 5E ini kayak kerangka sebuah bangunan deh. Dia ngasih struktur yang kokoh banget buat pelajaran Anda. Jadi mau materinya serumit apapun, alurnya bakal tetap jelas dan gampang diikuti, baik buat Anda maupun buat siswa. Setiap pelajaran kan pasti ada bagian awal, inti, sama penutup. Udah standar ya? Nah pertanyaannya, di mana letak model 5E ini? Jawabannya, dia itu jantung atau mesin penggerak utama di bagian inti. Disinilah keajaiban terjadi, di mana pelajaran berubah dari yang tadinya berpusat ke guru jadi petualangan yang dipimpin oleh siswa itu sendiri. Dan inilah dia, 5E yang jadi motor penggerak pelajaran kita. Engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Ingat-ingat ya, kelima langkah ini tuh sebuah siklus yang bakal ngebawa siswa dalam perjalanan dari yang awalnya cuma penasaran doang, jadi, aha, aku ngerti sekarang. Yuk kita mulai dari langkah pertama yang super krusial, engagement atau pelibatan. Tujuannya simpel tapi penting banget. Gimana caranya kita bisa menyalakan percikan di benak siswa dan bikin mereka langsung nyambung sama topik yang mau kita bahas. Jadi, gimana cara melibatkan siswa? Gampang, kuncinya adalah kaitkan dengan apa yang udah mereka tahu dan alami sehari-hari. Contohnya nih, kalau kita mau bahas topik asam dan basa, kita bisa mulai dari sesuatu yang ada di dapur mereka. Kayak lemon atau bahkan sabun mandi. Coba deh lempar pertanyaan kayak gini. Kalian tahu kan rasa jeruk atau lemon? Asam kan? Nah, ada yang pernah nggak sengaja keminum air sabun pas mandi? Rasanya gimana? Pertanyaan sederhana ini langsung nyambungin konsep kimia yang abstrak ke pengalaman nyata mereka. Dijamin mereka langsung tertarik. Di fase ini, tugas kita sebagai guru adalah jadi provokator rasa ingin tahu. Kita yang lempar pertanyaan, kita yang gali pengetahuan awal mereka, dan kita yang kenalin alat bantu kayak bagan KWL. Sementara itu siswanya, mereka yang jadi bintangnya, mereka yang cerita pengalamannya, dan mereka yang ngisi kolom K, apa yang aku tahu, dan W, apa yang ingin aku tahu. Nah, yang perlu diingat, tahap engagement ini bukan cuma pemanasan ya. Ini adalah momen krusial untuk melakukan asesmen awal. Lewat bagan KWL atau mungkin kuis singkat dan peta pikiran, kita bisa langsung dapat peta awal, siswa kita udah tahu apa aja, dan mereka penasaran soal apa. Dan lihat deh, pakai bagan KWL itu pinter banget. Kenapa? Karena ini sekaligus jadi asesmen awal kita buat tahu mereka udah tahu apa dan pengen belajar apa. Jadi, intinya gini, guru nanya, siswa diskusi. Terus, siswa nuangin apa yang udah mereka tahu dan apa yang pengen mereka tahu ke dalam bagan KWL. Nah, bagan ini bukan cuma sekedar kegiatan pembuka loh. Ini tuh alat asesmen awal yang powerful banget buat metayung pemahaman awal siswa kita. Oke, setelah rasa penasaran mereka kepancing, kita masuk ke jantung pembelajarannya, exploration dan explanation. Dua fase ini tuh kayak dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahin. Disinilah siswa mulai ngebangun pemahaman mereka sendiri. Pertama, dengan melakukan, baru setelah itu menjelaskan. Di fase exploration, ini saatnya siswa turun tangan dan jadi ilmuwan cilik. Mereka gak lagi cuma dengerin, tapi benar-benar ngelakuin sesuatu, kerja kelompok, eksperimen, ngumpulin data. Nah, ini momen yang pas banget buat pakai teknik kolaboratif kayak jigsaw atau think, pair, share. Di fase exploration, siswa nggak lagi cuma dengerin ceramah.
mereka turun tangan langsung, mencoba dan menguji sendiri. Lihat deh, mereka kerja bareng dalam kelompok, pakai kertas lakmus buat ngetes berbagai macam larutan sambil sibuk catat apa yang mereka temukan. Ini namanya belajar dari pengalaman nyata. Perhatiin deh, di sini peran kita berubah total. Guru bukan lagi pusat perhatian, kita jadi fasilitator. Kita yang siapin lembar kerjanya, terus kita keliling, mengamati, dan membimbing kalau mereka butuh bantuan. Siswalah yang jadi aktor utamanya. Mereka yang aktif berdiskusi, praktek, dan mencatat semua temuan mereka. Nah, pas kita lagi keliling mengamati mereka, ada satu alat yang ampuh banget, catatan anekdot. Ini bukan sekedar coret-coretan biasa loh, ini adalah bentuk asesmen formatif yang sangat kuat. Kita catat hal-hal penting, komentar cerdas dari siswa, miskonsepsi yang muncul, atau mungkin momen aha saat mereka menemukan sesuatu. Catatan inilah yang jadi bahan kita untuk kasih umpan balik yang pas. Nah, habis melakukan, sekarang waktunya menjelaskan. Di fase explanation ini, panggung utamanya kita serahin ke siswa. Biarin mereka yang presentasi, yang berdebat, dan yang nge-share temuan mereka. Peran kita sebagai guru di sini bergeser jadi fasilitator, siap ngasih penguatan dan ngelurusin konsep kalau ada yang melenceng. Selama siswa sibuk diskusi dan eksperimen, kita sebagai guru punya senjata rahasia, yaitu catatan anekdot. Kayak contoh ini tuh bukan catatan biasa loh. Ini adalah alat asesmen formatif yang ampuh banget buat ngerekam proses, bukan cuma hasil akhir. Kita jadi bisa lihat siapa yang aktif kolaborasi, siapa yang butuh bantuan. Jadi umpan baliknya bisa lebih tepat sasaran. Jadi 3 langkah pertama tadi, engagement, exploration, dan explanation adalah fondasi kita. Ketiganya ini kerja bareng buat ngebangun apa yang kita sebut tahap memahami. Sampai di sini siswa udah punya dasar pemahaman yang kuat. Di sini peran kita sebagai guru benar-benar jadi fasilitator. Perhatiin deh, guru itu nyiapin bahan, ngamatin, dan yang penting bikin catatan anekdot. Ini penting banget. Catatan-catatan kecil soal diskusi mereka atau cara mereka mecahin masalah itu jadi asesmen formatif yang super berharga. Sementara itu siswanya sibuk banget eksperimen, diskusi, kolaborasi, seru. Dan ini dia contoh visualnya. Jadi siswa itu nggak cuma baca teori soal kertas lakmus, tapi mereka pegang, mereka celupin sendiri, mereka lihat langsung perubahan warnanya. Pengalaman langsung kayak gini nih yang bikin pemahaman mereka jadi nempel dan nggak gampang lupa. Di tahap ini, panggungnya kita kasih ke siswa. Biarkan mereka yang presentasi hasil praktikumnya, biarkan mereka yang berdebat dan berdiskusi dengan temannya. Peran kita sebagai guru, mendengarkan dengan saksama, lalu masuk untuk memberikan penguatan. Inilah saat yang tepat untuk memperkenalkan istilah-istilah ilmiahnya setelah mereka paham konsep dasarnya dari pengalaman sendiri. Yang perlu digarisbawahi, penjelasannya itu datang dari siswa dulu loh, bukan dari kita. Mereka yang presentasi hasil kerja kelompoknya. Peran kita adalah meluruskan kalau ada yang kurang pas, ngasih istilah yang benar, dan nguatin pemahaman mereka. Dan tahap ini jadi penutup dari fase memahami kita. Oke, setelah siswa paham, tantangan berikutnya adalah terus buat apa pengetahuan ini? Nah, disinilah langkah keempat, elaboration atau pengembangan masuk. Ini momen di mana pemahaman mereka diuji dan dikukuhkan dengan cara menerapkannya di konteks yang baru. Di fase pengembangan ini, guru jadi penantang. Pertanyaannya bukan lagi apa yang kamu tahu, tapi apa yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuanmu. Misalnya, setelah paham konsep asam basa, siswa ditantang buat nyari penerapannya di kehidupan sehari-hari, terus nulis laporannya. Nah, ini dia jembatannya dari teori di buku ke kehidupan nyata mereka. Coba deh lihat contoh aktivitasnya. Ada studi kasus, debat, proyek kolaboratif. Ini bukan lagi sekedar jawab soal di buku. Siswa diminta buat menerapkan konsep asam basa, misalnya, ke masalah-masalah di sekitar mereka. Nah, tugas kayak bikin makalah studi kasus ini bisa jadi asesmen sumatif yang keren banget karena benar-benar nunjukin kemampuan mereka buat mengaplikasikan ilmunya. Iyap, jadi langkah elaboration ini adalah jembatan dari sekedar tahu sesuatu jadi mampu melakukan sesuatu. Inilah yang kita sebut sebagai tahap mengaplikasi dalam pembelajaran mendalam. Keren kan? Akhirnya kita sampai di E yang kelima, evaluation. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal ujian akhir ya. Langkah ini punya 2 peran penting, buat guru untuk menilai, dan yang lebih krusial lagi, buat siswa untuk merefleksikan seluruh perjalanan belajar mereka.
Dan bagian yang paling keren menurut saya adalah saat siswa ngisi kolom terakhir telah dipelajari di bagian KWL yang kita buat di awal tadi. Ini benar-benar nutup siklusnya dengan sempurna. Mereka jadi bisa lihat sendiri perjalanan mereka dari yang tadinya belum tahu jadi paham. Peta konsep juga jadi alat evaluasi yang luar biasa loh. Dan siklusnya pun lengkap. Fase evaluasi ini adalah tahap merefleksi. Ini bukan sekedar akhir dari sebuah pelajaran, tapi momen di mana pengetahuan itu benar-benar meresap dan jadi bagian dari diri siswa. Itulah esensi pembelajaran yang sejati. Oke, mari kita pakai bagian terakhir ini untuk merangkum strategi asesmen holistik yang udah kita jalin di seluruh model 5E. Soalnya, asesmen yang baik itu adalah kunci dari pembelajaran yang efektif. Coba deh, kita lihat lini masa ini. Asesmen dalam model 5E itu bukan satu titik di akhir doang, tapi sebuah perjalanan. Kita mulai dengan memetain pengetahuan awal, terus kita pantau prosesnya secara terus-menerus, dan baru diakhiri dengan penilaian sumatif buat lihat gambaran besarnya. Nah, ini nih pro tip yang mau saya tekenin banget. Jangan pernah remehkan kekuatan catatan-catatan kecil yang kita buat pas keliling kelas. Catatan anekdot soal kemajuan siswa ini bikin kita bisa kasih umpan balik yang pas dan personal saat itu juga. Inilah jantungnya asesmen formatif yang efektif. Nah, ini dia pergeseran pola pikir yang paling penting. Kita pindah dari tes tulis yang cuma ngukur apa yang siswa hafal ke penggunaan rubrik yang bisa nilai bagaimana mereka berpikir, berkolaborasi, dan berkembang. Ingat, rubrik itu bukan alat buat ngejudge, tapi peta jalan buat bantu siswa jadi lebih baik lagi. Dan ini poin yang super krusial. Untuk menilai pemahaman mendalam yang dibangun lewat proses inquiry, kita butuh alat ukur yang lebih canggih dari sekedar tes pilihan ganda. Instrumen seperti rubrik, misalnya, bisa bantu kita menilai proses berpikir mereka, kemampuan analisis, dan cara mereka menerapkan konsep, bukan cuma sekedar hafalan. Akhirnya, kita kembali ke struktur pelajaran kita. Di tahap penutup, kita dan siswa bareng-bareng menyimpulkan poin-poin penting hari itu. Ini kesempatan emas buat kita kasih penguatan terakhir, kaitkan pelajaran dengan nilai-nilai kehidupan, dan kasih jembatan ke materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi, intinya apa sih dari model 5E ini? Gampangnya gini, dia ngasih struktur yang jelas, bikin siswa jadi aktor utama, dan yang paling penting, dia mengintegrasikan asesmen sebagai bagian dari proses belajar, bukan cuma buat nentuin nilai. Singkatnya, ini paket lengkap buat bikin pengajaran yang benar-benar berdampak. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Bapak Ibu Guru. Setelah lihat semua kerangka kerjanya, coba deh pikirin satu topik pelajaran. Gimana ya cara mulainya dengan pertanyaan yang bikin penasaran? Terus, kegiatan eksplorasi seru apa yang bisa mereka lakuin? Semoga pembahasan kita kali ini bisa jadi inspirasi buat Bapak Ibu Guru untuk mulai merancang pelajaran 5E pertamanya. Selamat mencoba ya!